saya Asti Ananta. Profesi menuntut saya selalu terlihat segar dan ceria di depan kamera. Tapi permasalahannya, dengan segudang aktivitas, saya seringkali kesulitan membagi waktu antara berolahraga, beristirahat, dan juga menjaga asupan makanan atau minuman yang masuk ke dalam tubuh saya. Jadi selama ini saya selalu memiliki pertanyaan besar. Apa sesungguhnya yang terbaik untuk tubuh saya dan apa yang paling dibutuhkan untuk menjaga tubuh saya selalu sehat? Agar lebih jelas, mari bersama-sama kita saksikan yang berikut ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, salam sejahtera untuk Anda semuanya. Perkenalkan, nama saya Freddy, founder distributor dari Infini. Melalui media ini, saya akan memandu Anda untuk memahami berbagai hal tentang Infini. Saudara, sebelum kita memulai, saya akan mengajak Anda untuk sedikit berinteraksi. Bila mana Anda diperbolehkan untuk memilih salah satu dari kategori berikut ini, kira-kira kategori mana yang Anda pilih untuk menjadi prioritas dalam hidup Anda? Yang pertama adalah ketenaran dibandingkan dengan kekayaan. Anda boleh pilih salah satu, kemudian bandingkan dengan kecantikan atau kepintaran. Berikutnya, bandingkan dengan kekuasaan. Di antara semua yang Anda pilih, mana yang Anda pilih bila saya tawarkan kepada Anda sebuah kategori yang terakhir, yaitu kesehatan? Saudara, dari berbagai macam sumber dan berbagai macam survei, dikatakan dari semua kategori yang Anda lihat tadi, rata-rata persentase yang paling tinggi adalah orang akan memilih kesehatan. Dan saya yakin Anda akan setuju dengan saya, karena dengan kesehatan yang baik, maka kita dapat meraih segala hal yang kita inginkan. Saudara, banyak orang yang tanpa disadari rela menukarkan kesehatannya untuk mencari kekayaan di masa muda. Namun, ketika kehilangan kesehatan di hari tua, mereka rela menukarkan seluruh kekayaan yang ditabung di masa muda untuk mengembalikan kembali kesehatannya. Berkaitan dengan kesehatan, kita akan membahas bahwa dari berbagai macam sumber disimpulkan bahwa ternyata hanya 10% manusia di dunia ini dalam kondisi yang sangat sehat. Mereka mempunyai tubuh yang fit. Kemudian 20% manusia di dunia dalam kondisi yang sakit dan butuh perawatan. Kemudian 70% manusia di dunia dalam kondisi subsehat. Apa yang dimaksud dengan subsehat? Subsehat artinya adalah terlihat sehat, namun masih belum benar-benar mengetahui kondisi tubuh yang sebenarnya. Dalam artian, mereka tidak benar-benar mengetahui bagaimana kondisi kesehatan mereka. Apakah betul-betul sangat sehat sekali, ataukah mereka mempunyai penyakit namun terlihat sehat? Pertanyaan saya adalah, termasuk dalam kategori manakah Anda? Sehat, sakit, atau subsehat? Karena persentase yang tertinggi adalah 70% manusia di dunia subsehat, maka penting sekali bagi kita untuk mengetahui dari mana asal-usulnya sebuah penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Saudara, ada dua jenis penyakit yang sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah penyakit menular yang diakibatkan karena terkontaminasi virus atau bakteri seperti flu, disentri, batuk, TBC, dan lain-lain. Penyebarannya juga sangat cepat sekali. Yang kedua adalah penyakit yang tidak ditularkan, seperti penyakit jantung misalnya, kanker, diabetes, stroke, dan lain-lain. Yang menarik adalah penyakit tidak menular justru lebih banyak mengakibatkan kematian dibandingkan dengan penyakit yang menular. Bagaimana ini bisa terjadi dan apa penyebabnya? Mari kita telah lebih lanjut. Pertama-tama kita akan membicarakan tentang pencemaran lingkungan hidup dari bahan-bahan kimia, obat-obatan, pencemaran udara dan air, makanan siap saji yang mengandung pewarna dan pengawet, sehingga perlahan-lahan merusak sel darah kita dan membuat kualitas darah menjadi buruk. Apa solusi yang diambil masyarakat pada umumnya untuk hidup lebih sehat dalam kondisi seperti ini? Karena hidup zaman sekarang, kesibukan dan aktivitas begitu padat, masyarakat pada umumnya akan mencari sesuatu yang lebih mudah didapat dan menyelesaikan masalahnya, yaitu mengkonsumsi suplemen atau makanan kesehatan. Rata-rata suplemen yang beredar dalam masyarakat kita sekarang terbagi menjadi 3 bahan dasar.
yaitu yang pertama adalah herbal. Terdiri dari akar tumbuhan, rumput, daun, jamur, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah buah-buahan seperti lemon, mengkudu, buah delima, beri, manggis, dan lain sebagainya, yang dibuat menjadi ekstrak atau jus. Yang ketiga adalah biji-bijian yang diambil dari biji anggur, biji black raspberry atau jinten, dan lain sebagainya. Hampir semua di antaranya menawarkan 3 fungsi sebagai pelengkap vitamin dan mineral, antioksidan, dan penyeimbang sistem imun yang ada pada tubuh manusia. Sebagian besar dari produk suplemen yang dikonsumsi akan bekerja untuk memperbaiki sel darah manusia. Sehingga miliaran US dollar dikeluarkan untuk menciptakan teknologi yang mutakhir seperti nano, bio nano, dan lain-lain. Tujuannya agar lebih mudah dan lebih cepat diserap oleh darah agar menjalankan fungsinya lebih maksimal. Perlu kita ketahui bahwa ada triliunan sel darah dalam tubuh kita yang setiap harinya mulai tercipta, setengah rusak, bahkan juga tidak berfungsi lagi. Bila fungsi suplemen adalah untuk memperbaiki setiap darah yang mengalami kerusakan, maka tentu saja akan memakan banyak usaha, waktu, dan biaya. Mari kita gambarkan dalam bentuk ilustrasi. Bayangkan, apabila Anda memiliki tabungan yang sangat banyak sekali, sehingga uang bukanlah masalah bagi Anda. Suatu ketika, mobil Anda tidak sengaja menabrak pohon dan rusak setengahnya. Lebih baik yang mana? Perbaiki ke bengkel dan menunggu 1 bulan, atau ganti dengan mobil yang baru? Tentu saja, lebih baik ganti dengan mobil yang baru. Atau apabila Anda mempunyai sebuah handphone yang tidak sengaja jatuh ke air kemudian rusak. Pertanyaan yang sama, lebih baik yang mana? Perbaiki atau ganti dengan handphone yang baru? Tentu saja, sekali lagi, Anda akan mengatakan lebih baik ganti dengan handphone yang baru. Begitu pula dengan sel darah yang mengalami kerusakan. Lebih baik yang mana, saudara? Perbaiki satu persatu dari sekian triliun jumlahnya, atau ganti dengan sel darah yang baru. Bila Anda juga mengatakan lebih baik menggantinya dengan sel darah yang baru, maka pertanyaan selanjutnya adalah organ mana yang memproduksi sel darah pada tubuh manusia? Tepat sekali, jawabannya adalah sumsum tulang. Seringkali kita berfokus kepada masalah yang terjadi di darah dan mencari solusi untuk memperbaikinya. Namun kita hampir melupakan pusat yang memproduksinya. Bila sumsum tulang sebagai pabrik darah mengalami masalah, maka semua darah yang diproduksi akan mengalami permasalahan pula. Sehingga membuat suplemen yang kita konsumsi tidak berfungsi secara maksimal, karena hanya berfokus untuk memperbaiki sel darah yang tidak pernah ada habisnya. Sebaliknya, bila sumsum tulang sebagai pabrik darah berfungsi dengan baik dan maksimal, maka semua hasil produksi darah yang berada di dalam tubuh kita akan menjadi sehat dan berfungsi dengan baik. Sehingga fungsi suplemen yang kita konsumsi bukan untuk memperbaiki darah yang rusak, melainkan untuk dibawa oleh darah ke seluruh tubuh sebagai nutrisi dan makanan yang sehat. Dari ulasan di atas, kita menyadari begitu vitalnya fungsi sumsum tulang dalam mempengaruhi kesehatan manusia secara menyeluruh. Bagaimana kita dapat mencari sebuah produk yang dapat menutrisi sumsum tulang kita? Saudara, dengan senang hati saya akan memperkenalkan kepada Anda Infinical. Infinical adalah produk yang terbuat dari kulit kerang mutiara yang sangat kaya akan ion kalsium dan berfungsi untuk menutrisi sumsum tulang Anda. Mari kita lihat bagaimana proses manusia mengalami penyakit dan bagaimana pula dengan mengkonsumsi Infinical dapat menjadi sehat kembali. Sebagian besar penyakit masuk ke dalam tubuh manusia melalui makanan, dan hampir semua makanan yang kita makan bersifat asam. pH darah manusia yang sehat berkisar antara 7,35 sampai dengan 7,45. Apabila manusia memiliki pH darah di bawah 6,8,
sangat mungkin berakibat koma, bahkan mengakibatkan kematian. Pertanyaannya, berapa pH makanan yang kita makan sehari-hari? Apakah kita ada mengkonsumsi daging? pH daging adalah 4 sampai 5. Apakah kita ada meminum minuman bersoda? pH-nya adalah 3 sampai 4. Apakah kita ada mengkonsumsi makanan yang bercampur dengan cuka? Perlu kita ketahui, pH cuka berkisar antara 1 sampai 2. Pertanyaannya, mengapa kita masih hidup sekarang? Ketika kita mengkonsumsi sesuatu yang bersifat asam, maka secara otomatis tubuh akan meminjam kalsium dari tulang dan gigi untuk mengubah asam agar sesuai dengan pH darah, yaitu 7,35 sampai 7,45. Karena 99% kalsium terdapat pada tulang dan gigi, 1% terdapat pada darah. Tubuh yang selalu meminjam kalsium dari tulang dan gigi selama bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, mengakibatkan tulang dan gigi kekurangan kalsium dalam jumlah yang sangat besar. Pada akhirnya, tulang akan menjadi keropos dan sumsum tulang tidak berfungsi dengan baik, sehingga mengakibatkan produksi sel darah baru menurun. Ketika kualitas sel darah menurun dikarenakan oleh radikal bebas, mengakibatkan terjadinya myom, kista, tumor, dan kanker, bahkan yang lain-lainnya. Akibat dari sel darah yang mengandung lemak jahat yang berlebihan akan mengakibatkan kolesterol, trigliserid, penyakit jantung, dan stroke. Akibat dari sel darah yang mengandung gula yang berlebihan akan menyebabkan terjadinya penyakit diabetes dan komplikasi, sehingga kondisi kesehatan tubuh akan terus-menerus menurun. Minum Invinikal setiap hari dapat membantu mengurangi keasaman tubuh, sehingga tidak perlu lagi meminjam kalsium dari tulang dan gigi. Bahkan Invinikal justru akan selalu melengkapi kebutuhan kalsium Anda dan nutrisi sumsum tulang untuk menciptakan darah baru yang berkualitas. Bahkan semua proses ini akan membuat Anda sehat setiap harinya. Anda ingin bukti? Saya akan memperlihatkan kepada Anda bagaimana Invinikal bekerja mengubah asam menjadi basa. Ini adalah parameter asam dan basa. Bila warnanya kemerah-merahan antara kuning dan ungu, artinya cairan tersebut mempunyai pH 7 atau netral. Semakin ke arah kuning dan pekat warnanya, maka semakin asam sifatnya, atau mempunyai pH di bawah angka 7, yaitu pH 1 sampai dengan pH 6. Sebaliknya, bila semakin ke arah ungu dan semakin pekat warnanya, maka semakin basa atau semakin alkali sifatnya. Artinya, pH di atas angka 7, yaitu pH 8 sampai dengan pH 14. Baiklah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sebentar lagi kita akan memulai untuk mendemokan Invinikal. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan kepada Anda item yang akan kita pakai untuk mendemokan Invinikal ini. Yang pertama adalah produk Invinikal itu sendiri. Kemudian kita membutuhkan air mineral yang kita minum sehari-hari. Kemudian di sini juga saya sudah mengambil salah satu contoh air minuman soda berasa yang juga sering kita minum. Kemudian di sini ada 2 gelas kosong. Di sini juga ada iodin atau kita gunakan sebagai zat pembersih luka. Dan yang terakhir di sini adalah cairan untuk mengetes pH, yaitu mengetahui asam dan basa sebuah cairan. Baiklah saudara, hal pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan mengambil 1 kapsul Invinikal. Kemudian akan saya campurkan dengan air mineral biasa yang kita konsumsi sehari-hari. Caranya kita tinggal membuka kapsul, kemudian dimasukkan bubuknya ke dalam. Kemudian kita tutup, kocok. Ini adalah air Invinikal. Mari kita lihat. Sekarang saya akan menuangkan ini cairan Invinikal. Kemudian ini adalah air mineral biasa yang kita konsumsi. Kemudian ini adalah air soda berasa. Saya akan menuangkan. Mungkin tidak terlalu banyak. Sekarang mari kita lihat apa yang terjadi ketika kita menuangkan cairan Phenol Red ini ke dalam cairan ini. Dan ini. Dan ini.
Baiklah saudara, dari ketika perubahan warna cairan-cairan ini, kita dapat melihat bahwa ternyata soda berasa mempunyai sifat yang asam, kemudian air mineral bersifat netral, dan infinikal bersifat basa atau alkali. Kita sering beranggapan bahwa ketika kita banyak mengkonsumsi makanan atau minuman yang bersifat asam, maka kita harus banyak mengkonsumsi air putih untuk membantu agar menetralisir. Namun saudara, mari kita sekarang lihat, mampukah air mineral yang kita konsumsi sehari-hari menetralisir makanan atau minuman yang bersifat asam? Saya akan menuangkan. Ternyata saudara, Anda lihat sendiri bahwa air minum yang kita konsumsi sehari-hari ternyata masih belum mampu untuk mengubah sesuatu yang bersifat asam menjadi basa. Bagaimana dengan kita mengkonsumsi infinikal? Saya akan menuangkan infinikal. Saudara, Anda melihat sendiri, ternyata infinikal mampu untuk mengubah seluruh makanan dan minuman yang bersifat asam di dalam tubuh kita untuk menjadi basa atau alkali. Baiklah saudara, sekarang mari kita lihat bagaimana caranya infinikal dapat membantu kita untuk menetralisir dan mengikat racun yang masuk ke dalam tubuh kita, kemudian membuangnya keluar. Sekarang, gelas kosong yang di hadapan Anda ini kita anggap seperti lambung atau pencernaan kita. Dan kemudian, zat iodin antiseptik ini kita anggap sebagai zat kimia lemah yang setara dengan perasa, pengawet, pestisida yang tidak terurai, atau boraks, formalin, dan lain sebagainya. Ketika dia masuk melalui makanan yang kita makan sehari-hari, kita selalu berpikiran bahwa untuk mengurai dan menetralisir ini, kita menggunakan air mineral atau air putih. Kita lihat, mampukah air yang kita konsumsi untuk menetralisirnya? Ternyata masih dalam bentuk demikian sangat pekat. Sekarang saudara, bagaimana ketika kalau kita mengkonsumsi infinikal? Mampukah infinikal menetralisir kemudian mengikat zat racun polutan ini? Anda telah saksikan sendiri bahwa infinikal mampu mengikat zat racun yang masuk ke dalam tubuh kita dan menetralisirnya. Sekarang saudara, pertanyaannya adalah, bila kita sudah setiap hari mengkonsumsi infinikal, tentu saja kita belum mampu untuk menghindari zat kimia, boraks, formalin, dan lain sebagainya masuk ke dalam tubuh kita melalui makanan. Anggaplah kita sudah setiap hari mengkonsumsi infinikal dan tetap zat kimia lemah ini masuk ke dalam tubuh kita. Apa yang terjadi? Ketika zat tersebut masuk, tubuh kita telah terlindungi oleh infinikal. Pastikan saudara, setiap hari Anda mengkonsumsi infinikal. Berikutnya, infinikal memiliki keunikan yang dapat membantu Anda untuk mengetahui kondisi kesehatan organ dalam tubuh Anda melalui rasa yang ditimbulkan di dalam lidah hanya dalam 8 detik saja. Contohnya, ketika kita mengkonsumsi infinikal dan kita merasakan sangat pahit, itu artinya ada indikasi gangguan kinerja di dalam liver atau empedu yang kurang maksimal. Ketika kita mengkonsumsi infinikal dan kita merasa sepat atau merasa seperti makan buah salak, itu artinya ada indikasi gangguan atau kinerja yang tidak sempurna di dalam pencernaan kita. Kemudian, ketika kita mengkonsumsi infinikal dan kita merasa amis atau bau pesing, itu artinya ada 3 kondisi. Yang pertama adalah kemungkinan syaraf otak kita sangat lelah. Itu bisa diakibatkan karena kita kurang tidur, atau kita tidur terlalu larut malam, atau kualitas tidur kita yang buruk. Mungkin juga bisa terjadi karena kita terlalu banyak bekerja menggunakan pikiran kita, saudara. Kemungkinan yang kedua adalah kinerja hormon di dalam tubuh kita tidak stabil. Dan kemungkinan yang ketiga adalah dalam 1 hari kita kurang meminum air putih. Dan biasanya kita minum air putih tidak lebih dari 3 liter. Dan kemudian saudara, ketika kita mengkonsumsi infinikal dan kita merasa asam, seperti asam jeruk atau kecut, itu artinya ada indikasi gangguan di saluran pembuluh darah. Bisa jadi itu adalah penyumbatan pembuluh darah menuju ke jantung atau menuju ke syaraf otak dan lain sebagainya. Ada lagi, ketika kita mengkonsumsi infinikal dan kita merasa bau yang tidak nyaman, itu artinya kita mempunyai indikasi gangguan di saluran pernafasan berupa alergi, radang paru-paru, dan juga mempunyai kemungkinan TBC. Ketika kita mengkonsumsi infinikal dan kita merasa pedas, sedikit seperti pedasnya cabai,
atau lidah terasa seperti tertusuk-tusuk setelah kita meminum air yang panas. Nah, itu artinya ada indikasi gangguan pada pegal linu, otot, dan tulang. Ketika kita mengkonsumsi Invinikal dan kita merasa asin, itu artinya ada indikasi gangguan pada saluran kencing atau kandung kemih. Bagaimana ketika kita mengkonsumsi Invinikal dan rasanya adalah tawar atau hambar? Saudara, ketika Anda mengkonsumsi Invinikal dan merasa tawar atau hambar, saya ucapkan selamat kepada Anda, karena hari itu kondisi tubuh Anda adalah kondisi tubuh yang normal atau sehat. Jadi, seberapa tawar Invinikal yang dapat Anda rasakan? Dari semua yang sudah kita saksikan bersama, ada 4 keunggulan yang dimiliki oleh Invinikal. Yang pertama, Invinikal bekerja pada sumsum tulang. Yang kedua, Invinikal bersifat basa atau alkali dan bisa dibuktikan melalui demo. Yang ketiga, hanya 8 detik kita dapat mengetahui kondisi kesehatan organ dalam kita melalui rasa yang ditimbulkan oleh lidah. Yang keempat, Invinikal terbukti telah membantu begitu banyak orang untuk hidup lebih sehat. Mulailah dari diri Anda, saudara, untuk merasakan, mencintai, dan berbagi. Saya Freddy dengan Infini. Feel, love, share. Saya sungguh bersyukur telah menemukan jawaban dari pertanyaan saya selama ini. Itulah sebabnya Invinikal selalu menemani hari-hari saya. Pastikan Anda mengkonsumsi Invinikal setiap hari. Saya Asti Ananta. Feel, love, share.